Apa kabarnya? Namo Buddhaya. Seperti biasa, sebelum kita memulai materi pembelajaran pada pertemuan kali ini, kita baca parita bersama-sama. Nama Karagata. Arahang sama sambuddho bhagawa. Budang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipano bhagavato sawaka sanggo. Sanggang namami. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini mengenal para Buddha dan Bodhisattva atau Bodhisatta dalam Buddhis Mahayana. Pertama-tama kita akan membahas tentang Buddha terlebih dahulu. Nah, Buddha pertama yang akan kita bahas adalah Buddha Amitabha. Buddha Amitabha adalah Buddha dengan cinta kasih tanpa batas. Sering juga disebut sebagai Buddha dengan cahaya tak terbatas. Buddha Amitabha merupakan Buddha dari surga Sukawati atau tanah kebahagiaan yang berlokasi di bagian barat yang jauh di luar daripada tata surya kita. Nah, Buddha Amitabha ini mempunyai banyak tekad. Nah, salah satu tekad atau ikrar dari Buddha Amitabha adalah menjanjikan bahwa bersama para bodhisattva dan makhluk suci lainnya, beliau akan muncul di hadapan mereka yang menyebut namanya pada saat menjelang kematian dengan tulus. Buddha Amitabha ini sering ditampilkan dengan membawa bunga teratai, seperti gambar tersebut ya. Nah, kemudian ada Buddha Baisajaguru. Buddha Baisajaguru adalah Buddha penyembuh atau Buddha pengobatan dalam Buddhis Mahayana. Sering juga disebut sebagai Buddha pengobatan dan dianggap sebagai pelindung dari bagian timur. Ada 12 ikrar atau tekad dari Buddha Baisajaguru. Salah satunya, beliau akan memberikan berkah kepada mereka yang sakit secara fisik atau mental. Atau menyembuhkan mereka yang sakit ya, seperti itu. Nah, Buddha Baisajaguru ini sering digambarkan dengan memegang pot obat atau pagoda. Dan biasanya lebih banyak digambarkan dalam warna biru. Nah, selanjutnya adalah Buddha Sakyamuni. Buddha Sakyamuni adalah Buddha kita pada saat sekarang ini. Beliau adalah Guru Agung agama Buddha. Buddha artinya yang telah mencapai penerangan sempurna. Buddha Sakyamuni adalah sama Sambuddha. Buddha Sakyamuni adalah Buddha yang paling sempurna karena beliau telah mengajarkan Dharma kepada umat manusia agar seluruh umat manusia dapat mencapai pembebasan akhir atau mencapai Nibbana seperti beliau. Dalam foto tersebut diperlihatkan 3 Buddha. Yang sebelah kiri adalah Buddha Amitabha karena digambarkan memegang bunga teratai.
Yang bagian tengah adalah Buddha Sakyamuni karena digambarkan memegang patah. Dan yang sebelah kanan adalah Buddha Vaisajaguru karena digambarkan memegang pagoda. Demikianlah ketika anak-anak melihat tiga Buddha ini di vihara-vihara, seharusnya anak-anak sudah bisa membedakan yang mana Buddha Amitabha, Buddha Sakyamuni, dan Buddha Vaisajaguru. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mengenal para bodhisatta atau bodhisatwa. Yang pertama adalah Bodhisattva Avalokitesvara. Bodhisattva Avalokitesvara ini biasanya kita menyebut beliau dengan Kuan Yin Pusat. Adalah bodhisattva yang mewakili welas asih para Buddha. Nah, Bodhisattva Avalokitesvara ini adalah bodhisattva yang melihat dan mendengar suara dunia. Bodhisattva Avalokitesvara berikrar tidak akan pernah istirahat sampai semua makhluk bebas dari penderitaan atau roda samsara. Selanjutnya adalah Bodhisattva Mahasamaprapta. Bodhisattva Mahasamaprapta adalah bodhisattva yang melambangkan kekuatan kebijaksanaan dan seringnya digambarkan bersama Bodhisattva Avalokitesvara dan Buddha Amitabha. Dalam Suranggama Sutra, Bodhisattva Mahasamaprapta ini diceritakan beliau itu mendapatkan pencerahan melalui perafalan nama Buddha dalam meditasi atau kesadaran murni terhadap Buddha secara berkelanjutan untuk mencapai samadhi. Selanjutnya adalah Bodhisatta atau Bodhisattva Ksitigarbha. Bodhisattva Ksitigarbha ini sering digambarkan dengan memakai mahkota yang terdapat di anak Buddha dan memegang tongkat. Nah, Bodhisattva Ksitigarbha ini memiliki ikhlas sebagai berikut. Jika neraka tidak kosong, maka beliau tidak akan menjadi Buddha. Nah, selanjutnya adalah Bodhisattva Maitreya. Bodhisattva Maitreya adalah calon Buddha yang akan datang, yang akan muncul di dunia untuk mencapai pencerahan dan mengajarkan Dhamma kepada umat manusia. Nah, Bodhisattva Maitreya ini adalah seorang pria yang sangat tampan dan ketampanannya ini tidak kalah dari Sang Buddha pada zaman itu. Nah, tetapi di daerah Tiongkok, Bodhisattva Maitreya itu digambarkan sedikit lebih berisi ya. Nah, dan selalu tersenyum karena Bodhisattva Maitreya ini melambangkan cinta kasih. Selanjutnya adalah Bodhisattva Manjusri. Bodhisattva Manjusri dikenal sebagai Pangeran Dharma. Beliau mewakili kebijaksanaan, intelijensi, dan realisasi. Beliau juga disebut sebagai Bodhisattva Maju Kosa. Nah, beliau itu digambarkan memegang pedang di tangan kanan yang melambangkan realisasi kebijaksanaan dan menolak pandangan salah. Nah, dipercaya bahwasanya beliau itu mampu memperkuat kebijaksanaan dan meningkatkan keahlian mengingat, berdebat, menulis, dan menjelaskan apabila kita membaca mantra dari Bodhisattva Manjusri tersebut. Selanjutnya adalah Bodhisattva Samantabhadra. Bodhisattva Samantabhadra adalah raja kebenaran yang melambangkan praktek dan meditasi semua Buddha. Dijelaskan bahwa beliau membuat 10 ikrar yang menjadi dasar praktek bodhisatta atau bodhisattva. Selanjutnya adalah Bodhisattva Vajrapani. Bodhisattva Vajrapani adalah salah satu dari bodhisattva terawal di tradisi Buddhis Mahayana. Bodhisattva Vajrapani
adalah pelindung dan pemandu Buddha yang melambangkan kekuatan Buddha. Bodhisattva Vajrapani menjadi salah satu dari 3 sifat Buddha, yaitu yang melambangkan kekuatan, di mana terdapat Bodhisattva Avalokitesvara yang melambangkan welas asih dan Bodhisattva Manjusri yang melambangkan kebijaksanaan. Selanjutnya adalah Sangha Rama Bodhisattva atau yang dikenal sebagai Cialan Pusat atau lebih kenal lagi dengan sebutan Wan Kong. Nah, beliau adalah Bodhisattva pelindung Dharma. Beliau ini dipuja karena lambang dari teladan satria sejati yang selalu menepati janji dan setia pada sumpahnya. Terima kasih materi pembelajaran tentang Bodhisattva pada pertemuan kali ini. Sampai di sini kita tutup kelas pertemuan hari ini dengan mengucapkan Sabe Sata Bawantu Suki Tata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.